Record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ilham Firdaus dengan NIM 116220094. Di sini saya akan menjelaskan tugas inhal saya yang berupa review jurnal yang berjudul On the Application of Vickers Microhyders Testing to Isostatic Polypropylene. Oke, kita masuk. Untuk materi presentasi, saya dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua apa itu polipropilena isotektik, yang ketiga tujuan penelitian, keempat metode penelitian, kelima analisa hasil, dan keenam kesimpulan. Lalu untuk latar belakang penelitian ini tuh, jadi si jurnal ini tuh menjelaskan tentang kekerasan material itu adalah salah satu sifat mekanik penting yang menunjukkan ketahanan terhadap deformasi permanen pada material logam. Pengujian kekerasan sudah umum dan terstandar. Namun untuk polimer seperti polipropilena isotaktik atau IPP, pengujian kekerasannya jauh lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh sifat viskoelastis dari polimer yang dapat mempengaruhi hasil uji tergantung pada yang pertama beban yang digunakan, yang kedua time holding atau waktu diam, yang ketiga metode pemecahan. Lalu kita masuk apa apa sih itu poliperna isotektik atau IPP? Jadi polipropilena isotektik itu adalah jenis polimer termoplastik dari keluarga polipropilena yang memiliki struktur molekul sangat teratur. Dalam jurnal ini, IPP adalah bahan utama yang diuji kekerasannya menggunakan metode mikrokekerasan Vickers. Polipropilena adalah polimer semikristalin yang tingkat kristalitasnya bergantung pada parameter seperti taktisitas, jenis pengisi, konsentrasi, dan kondisi pemerasan. Polipro- Polipropilena isotaktik bersifat polimorfik dan dapat memiliki tiga modifikasi kristal. Terakhir, untuk menunjukkan penerapan metode pengujian kekerasan, serangkaian pengujian akan dilakukan pada IPP dengan WT% CB yang bervariasi. Tujuan pengujian dengan penambahan karbon hitam adalah untuk menunjukkan pengujian kekerasan sebagai metode pengujian heuristik komparatif yang sesuai untuk pengendalian mutu. Lalu yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama ada menentukan kesesuaian metode pengujian mikrokekerasan Vickers untuk material polipropilena isotatik. Yang kedua, menyelidiki pengaruh variasi beban uji dan waktu diam terhadap hasil kekerasan microfakers pada IPP. Yang ketiga, membangun model matematis atau persamaan empiris untuk menjelaskan hubungan antara kekerasan beban dan waktu diam. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Jadi untuk jurnal ini tuh ada 4 metode penelitian. Yang pertama itu persiapkan bahan dan pembuatan usaha, pemasangan sampel, penggilingan dan pemolesan, lalu kita ke pengujian mikrokekerasan Vickersnya. Lalu untuk metode penelitiannya itu yang pertama ada IPP untuk pengujian dibuat dari resin dasar pori. CAS 90107991. Polimer memiliki kepadatan yang ditetapkan sebesar 0,90 gram CM3 dan laju alir lele MFR sebesar 25 gram per 10 menit. Resin tersebut dicampur dengan sejumlah kecil kurang lebih WT% total aditif yang membantu proses pencetakan injeksi. Bahan yang dicampur tersebut kemudian dicetak injeksi menjadi kopan berukuran 76,2 kali 50,8 kali 2,0 mm3. Suhu pencetakan maksimum sebesar 216 derajat Celcius. Lalu untuk pemasangan sampel itu sendiri itu sampel dipotong memanjang agar sesuai dengan cetakan berdiameter 40 mm dan kedalaman 30. Sampel ditempatkan di lantai cetakan dengan sisi terpanjang dan sempit diarahkan ke bawah. Perekat rumah tangga atau cyanokrilat digunakan secukupnya untuk merekatkan sampel. Yang mengapung dalam senyawa pemasangan ke permukaan dasar
Cetakan set sampel selanjutnya yang mengandung karbon hitam mesopori CbCAS 1333864 dibuat dengan cara serupa dengan menambahkan 0,5, 1,2, dan 3 Pt%. Cb selama langkah peracikan 6 dari 16 Porimel 2022, 14, 1804, beberapa senyawa pengecoran dingin yang tidak memerlukan aksi panas eksternal dipertimbangkan. Lalu tiga senyawa pemasangan dingin yang diselidiki adalah dua resin epoksi dan Epofix TM dan satu senyawa berbasis akrilik. Waktu pengeringan yang umum untuk setiap senyawa adalah 5 jam untuk Epoxy TM, 12 jam untuk Epofix TM, dan 0,5 jam untuk Variscate TM. Meskipun senyawa pemasangan dianggap sebagai proses dingin, proses pengawetan untuk senyawa ini pada dasarnya bersifat eksotermik. Oleh karena itu, penting untuk memantau suhu setiap senyawa saat diawetkan. Termocaple tipe K dimasukkan ke dalam setiap senyawa pemasangan untuk mencatat riwayat suhu selama proses pengawetan. Lalu untuk selanjutnya ada penggilingan dan pemulasan. Jadi permukaan sampel itu yang telah disiapkan dengan penggilingan pasar dan pemulasan melalui langkah-langkah bertahap. Kata silikon karbida digunakan pada awalnya untuk menggiling ke permukaan target menggunakan kelas P400. Selanjutnya, permukaan digiling menggunakan rezim rotasi komplementer dengan kertas gerinda P80, P1200, dan P2500. Masing-masing di bawah beban 15 N dan kecepatan rotasi 200 RPM selama 2 menit pada setiap peringkat grid. Langkah-langkah pemulasan dilakukan secara bertahap menggunakan suspensi alumina 5, 1, 0,3, dan 0,05. Pada kain bersih tambah serat, setiap tahap pemulasan dilakukan di bawah beban 15 rotasi. Kualitas permukaan sering dipantau dengan melihat di bawah mikroskop di antara tahap penggilingan dan pemolasan untuk memastikan bahwa goresan yang lebih dalam dari tahap persiapan sebelumnya yang telah dihilangkan. Lalu yang terakhir pengujian mikro kekerasan Vickers, pengujian mikro kekerasan ViturTex FM800 yang dari Jepang digunakan dalam penelitian ini. Uji kalibrasi pada blok uji logam standar dilakukan sebelum semua pengukuran. 4 tingkat beban yang ada, 5, 10, 25, dan 50 gram. Dipilih masing-masing diuji dengan 7 tingkat waktu diam, 5, 15, 30, 60, 120, 240, dan 360 detik. Lalu untuk hasil yang didapatkan adalah nilai kekerasan Vickers pada IPP sangat dipengaruhi oleh waktu diam atau dwell time. Semakin lama waktu diam, semakin besar ukuran lekukan yang terbentuk, sehingga nilai kekerasan menurun. Pengaruh waktu diam lebih signifikan dibandingkan beban uji. Pemulihan renggangan viskoelastis terjadi pada waktu yang sebanding dengan waktu diam. Setelah waktu diam terlampaui, ukuran lekukan menjadi stabil. Pengukuran 24 jam setelah pengujian memberikan hasil yang andalan dan permanen. Ukuran lekukan meningkat seiring dengan meningkatnya beban uji. Tetapi nilai kekerasan justru lebih sensitif terhadap waktu diam daripada beban. Lalu untuk penambahan karbon hitam pada awal tadi sebesar 0,5 sampai 3 Pt% pada IPP menunjukkan peningkatan nilai kekerasan nonlinear, meningkatkan performa mekanik, dan menunjukkan potensi untuk pengendalian mutu material berbasis IPP. Lalu untuk kesimpulan, yang pertama, perlakuan panas berhasil mengubah mikrostruktur menjadi fase martensit dan fase sekunder yang tertahan. Metode upquenching dengan media salt water dan dry ice memberikan efek memori untuk SMA terbaik hingga 21%. Pemulihan bentuk. Komposisi paduan Cu28Zn 2,5 Al menunjukkan potensi sebagai shape memory alloy dengan harga terjangkau. Tidak terjadi perubahan signifikan dalam struktur kristal atau kekerasan setelah homogenisasi. Temperatur transformasinya itu ada MS, MF, AS, dan AF. Mendukung kemampuan efek memori bentuk yang baik pada rentan suhu 32 sampai 75 derajat Celcius. Mungkin sekian presentasi materi saya tentang tugas review jurnal Inhal pada praktikum karakterisasi bahan.
Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.